Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam jagat raya. Oke dulur, kali ini saya akan menyikapi beberapa pertanyaan dari dulur kita. Ini ada dulur kita yang mempertanyakan, Bang, ini saya suka salah satu tokoh. Nah, di saat yang lain ada seseorang yang menyatakan argumen sesuatu, seolah-olah argumen itu mendapat bisikan dari tokoh yang saya kagumi atau yang saya suka itu. Nah, setelah orang itu menyatakan argumen, terus saya mengkritisi. Nah, di sini saya malah dituduh kalau saya dituduh seolah-olah tidak suka dengan tokoh yang dimaksud. Ini menurut abang ideal apa tidak? Nanti aja ya lur ya, saya sikapi. Terus yang kedua, Bang, apakah benar sejak tanggal 5 Mei itu COVID-19 sudah usai? Ya, nanti saya sikapi juga. Terus, Bang, ukuran akun YouTube itu idealnya apa ukuran jumlah subscribernya? Oke, dulur, langsung saya sikapi. Untuk yang pertama, bahwasanya ini ya lur ya, harapan saya ke semua pihak atau ke semua dulur-dulur, jika menyatakan argumen, nyatakanlah secara pribadi. Artinya apa? Nanti kalau seseorang itu mengkritisi, terus malah dulur tuduh seolah-olah orang itu tidak suka dengan tokoh yang Anda maksud. Ini kan repot, padahal orang yang kamu tuduh itu sangat menyukai tokoh yang kamu maksud. Ini kan fitnah, ini kan tidak ideal gitu loh. Jadi kalau memang menyatakan argumen secara pribadi, nyatakan secara pribadi, jangan seolah-olah mendapat bisikan dari salah satu tokoh. Karena apa? Karena jika ada yang mengkritisi, terus kamu tuduh, yang mengkritisi itu kamu tuduh seolah-olah tidak suka dengan tokoh yang kamu maksud, ini namanya fitnah, ini namanya tidak ideal. Padahal yang kamu tuduh itu sangat menyukai tokoh yang kamu maksud. Gitu loh. Kalau menurut saya ini ideal apa enggak? Ya sangat tidak ideal gitu loh. Wong itu tokoh yang kamu sukai yo. Ya justru orang yang menuduh kamu seolah-olah tidak suka dengan tokoh yang kamu sukai itu yang perlu ditanyakan keidealannya. Sudah jelas ya dulur ya. Kalau sudah jelas saya lanjut yang berikutnya. Kalau dikatakan COVID-19 atau Corona ini udah usai, saya secara pribadi menyatakan belum ya dulur ya. Karena yang dikatakan usai itu contohnya seperti flu burung atau antrak itu baru bisa kita katakan selesai. Karena sudah tidak ada yang terjangkit lagi. Kalau Corona ini kan semakin hari semakin tambah dulur. Yang terjangkit atau yang terdampak COVID-19 ini kan semakin hari semakin tambah. Nah, di sini belum bisa kita katakan selesai. Dan banyak loh orang-orang yang mengatakan bahwasanya flu burung atau antrak itu sama dengan corona atau COVID-19. Kalau corona atau COVID-19 memang sama dengan antrak atau flu burung, kenapa tim medis bingung mencari vaksin? Logikanya kan seperti itu loh. Nah, dari sini kalau saya ditanya soal apakah COVID-19 atau corona ini udah usai, belum. Saya menjawab belum usai. Karena yang dikatakan usai itu tidak ada yang terjangkit sama sekali, dan sudah tidak ada virus itu baru dikatakan usai. Jadi wabah itu sudah tidak ada dan sudah tidak ada yang terjangkit itu baru dikatakan selesai. Jelas ya dulur ya. Terus yang ketiga, akun YouTube apakah diukur dengan jumlah subscriber? Bisa juga lur ya, bisa juga seperti itu. Akan tetapi juga gini lur ya, ada yang baru 3 bulan, 4 bulan, tapi subscribernya udah jutaan. Dan ada yang bertahun-tahun, subscribernya masih 80 ribuan. Dan ada seperti saya ini lor, masih 20 hari dapat subscriber sebanyak 87-an atau 85-an. Itu macam-macam lor. Jadi ukuran keidealan diterima atau tidaknya komentar atau argumen kita di akun YouTube kita itu tolak ukurnya bukan hanya dari jumlah subscriber saja ya lor ya.
Jadi masih banyak hal yang dijadikan tolok ukur gitu. Jadi banyak landlord sekarang yang baru beberapa bulan tapi subscribernya udah jutaan. Dan banyak juga kan lur yang baru 80 ribuan tapi sudah bertahun-tahun, kan banyak toh. Jadi sudah bertahun-tahun tapi subscribernya masih 80 ribuan, itu juga banyak. Ya, kalau saya ini kan memang baru 20 hari lur. Jadi ya wajar ya kalau mendapat subscriber 85-an itu kan wajar. Alhamdulillah lur, masih 20 hari sudah dapat subscriber 85-an. Kan alhamdulillah, ya kita syukuri kan lur. Oke ya lur ya, sudah jelas ya penjelasan saya yang jelas. Yang pertama tadi sudah saya jawab. Untuk dulur-dulur semua, jika menyatakan argumen, katakan secara pribadi, jangan seolah-olah mendapat bisikan dari salah satu tokoh. Karena apa? Karena nanti kalau dikritisi orang lain, terus kamu menuduh orang yang mengkritisi itu seolah-olah tidak suka dengan tokoh yang kamu maksud. Nah, padahal yang kamu tuduh itu sejatinya sangat menyukai tokoh yang kamu maksud. Ini apa? Tidak namanya fitnah. Apa tidak namanya mengadu domba, atau apa tidak namanya mengolah-ngolah atau mengada-ngada, kan begitu. Jadi harus saling mengerti. Terus yang kedua, saya secara pribadi COVID-19 ini saya nyatakan belum selesai. Akan tetapi kita respect dan berterima kasih banget dengan pemerintah dengan upaya kerasnya untuk menangani corona ini sepenuh hati ya dulur ya. All out fokus benar pemerintah untuk menangani COVID-19 ini ya lur ya. Terus yang selanjutnya, keidealan akun YouTube itu tolok ukurnya bukan hanya jumlah subscriber ya lur ya, masih banyak tolok ukur yang lainnya. Oke ya lur ya, sudah jelas ya dari sini. Kalau sudah jelas cukup sekian. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang sopan. Saya hanya hamba Allah yang penuh salah dan dosa. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam jagat raya.